Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Yang hari ini terambil dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sisa Israel. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika ada tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat ini. Dikatakan di sana, khususnya dalam perikop sebelumnya berbicara tentang ketidakpercayaan bangsa Israel. Nah, ketika kita membaca perikop sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ternyata Mesias itu sudah datang, namun bangsa Israel tidak mempercayainya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah semua bangsa Israel itu ditolak? Rasul Paulus menjawab tidak. Dia bilang di situ bahkan dia sendiri adalah orang Israel dari suku Benjamin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian perikop ini Rasul Paulus kemudian menjelaskan bahwa ada juga bangsa Israel yang tetap percaya kepada Tuhan, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi memang mereka kemudian tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi bukan berarti semua mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Yang menarik di sini adalah kalau kita membaca bagian Alkitab ini, kita akan melihat bahwa Rasul Paulus berkata bahwa karena kekerasan hati mereka, akhirnya mereka ditolak Allah. Meskipun tidak semua, karena tetap juga ada yang menerima Tuhan. Nah, yang menarik di ayat 8 dikatakan di sana bahwa Tuhan itu membuat mereka menjadi keras hati. Dijelaskan di sana seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita mungkin akan mendapat kesan bahwa ya, orang Israel itu menolak Tuhan karena mereka memang diberikan kekerasan hati oleh Tuhan. Dikatakan di situ Tuhan memberikan mereka mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Lalu apa yang Tuhan harapkan dari mereka kalau Tuhan sendiri yang membuat mereka tidak percaya? Nah, kalau kita membaca bagian ini, kita mungkin akan terkesan bahwa Tuhan membuat mereka tidak percaya, lalu Tuhan menolak mereka. Tapi kalau kita membaca konteks daripada keseluruhan kitab ini, kita akan menemukan bahwa bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan, oleh Paulus. Yang Paulus maksudkan adalah karena mereka mengeraskan hati mereka, maka kemudian Tuhan menyerahkan mereka kepada kekerasan hati mereka. Hal ini diungkapkan Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 24. Di sana dikatakan tentang orang-orang yang menolak Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan membuat hati mereka menjadi keras. Ya, dikatakan di sana karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Jadi Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Mereka memang sudah mengeraskan hati. Dan karena mereka tidak mau menerima anugerah Tuhan, mereka menolak kasih karunia Tuhan, maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, yaitu menolak Tuhan. Jadi awalnya mereka mengeraskan hati mereka, sehingga Allah kemudian menyerahkan mereka kepada kekerasan hati. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha baik. Dia mengasihi manusia, dia ingin semua manusia diselamatkan. Tidak ada satupun yang Allah inginkan supaya dia binasa. Allah tidak ingin satupun manusia binasa. Allah ingin menyelamatkan semuanya. Allah tidak pernah menentukan satu orang binasa atau satu orang diselamatkan. Allah mengasihi semuanya. Tapi kalau kita lihat, Allah juga adalah Allah yang adil. Allah juga adalah Allah yang maha kudus. Dan karena itu, meskipun dia mengampuni dosa-dosa kita, hendaklah kita juga jangan memanfaatkan kebaikannya untuk memuaskan kedagingan kita. Karena seperti kita baca bahwa bisa saja Allah kemudian menyerahkan kita kepada keinginan-keinginan hati kita, yang akhirnya membuat kita menjadi orang binasa. Saudara, hendaklah kita selalu menjadi orang yang mengasihi Allah dan menjaga kehidupan kita di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup seolah-olah Kristus mati hari kemarin, bangkit hari ini dan datang kembali besok hari. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan? Saudara, marilah kita mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk membuat saudara mampu untuk hidup dalam kekudusan dan menghargai kasih dan kebaikan Allah. Saudara, hendaklah kita terus bertumbuh dalam iman kita melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya itu karena anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sesuai dengan apa yang Kau rancangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan hari ini selalu mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.